Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hairunisa, NIM 250202067 dari program studi D3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyahan dengan judul Manusia Diciptakan Allah Sebagai Khalifah di Muka Bumi. Teman-teman, manusia diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Kita diberi peran yang mulia, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menjaga serta memakmurkan bumi sesuai dengan perintahnya. Dasar dari penciptaan manusia sebagai khalifah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33. Sekarang, mari kita bacakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Makna dan arti khalifah. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yaitu khalafa yang artinya pengganti, pemimpin, atau orang yang diberi amanah untuk mengatur. Jadi ketika Allah menyebut manusia sebagai khalafah, artinya manusia adalah wakil Allah di muka bumi yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi ini dengan bijaksana. Menjadi khalifah berarti manusia tidak boleh hidup sesuka hati, tapi harus mengikuti aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari kisah Nabi Adam dalam ayat ini. Ketika malaikat merasa heran kenapa manusia bisa berbuat dosa justru dijadikan khalifah, Allah menjelaskan bahwa Dia lebih tahu hikmahnya. Manusia memang punya nafsu dan bisa berbuat salah, tapi manusia juga memiliki akal dan hati nurani. Dengan keduanya, manusia bisa belajar, bertobat, dan memperbaiki diri. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Ini menjadi simbol bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar, mencipta, dan mengelola dunia. Jadi, ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk amanah kepada manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki beberapa tugas penting, yaitu pertama, menjaga dan memakmurkan bumi, tidak merusak lingkungan, dan menebang pohon sembarangan, menjaga kebersihan, dan melestarikan alam. Kedua, menegakkan keadilan, bersikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan makhluk lain. Tiga, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan ibadah, berlaku jujur, dan menjauhi perbuatan maksiat. Empat, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan, agar manusia menjadi lebih baik dan membawa manfaat. Yang harus dimiliki seorang khalifah. Supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, seorang khalifah harus memiliki sifat-sifat mulia, seperti amanah, artinya bisa dipercaya dan bertanggung jawab, jujur, tidak berbuat curang dalam hal apapun, adil, tidak membeda-bedakan orang lain, bijaksana, berpikir matang sebelum bertindak, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Contoh perilaku khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana dari peran kita sebagai khalifah misalnya, pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menghemat air dan listrik.
Ketiga, menolong teman yang kesusahan. Keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, bersikap adil di sekolah maupun di rumah. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan Allah bukan tanpa tujuan. Kita diberi amanah besar untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin, penjaga, dan pengatur bumi. Dengan ilmu, iman, dan akhlak yang baik, kita bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Semoga setelah memahami makna ini, kita semua bisa lebih bersyukur dan berusaha menjaga bumi serta berbuat kebaikan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.